Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 10 kelas 9, yaitu menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Untuk memulainya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan penyembelihan hewan. Menyembelih adalah sengaja mengalirkan darah dari binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan dua saluran, yaitu saluran makan dan saluran napas. Penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan tertentu sesuai syariat. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. Yang harus diperhatikan dalam penyembelihan hewan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah penyembelih, yang kedua hewan yang akan disembelih, ketiga alat yang digunakan untuk menyembelih. Ketentuan orang yang menyembelih. 1. Penyembelih beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir, orang musyrik maupun orang murtad hukumnya tidak sah. 2. Menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. 3. Penyembelih balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. 4. Penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunatkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. An Anasin radhiyallahu an, qala dohan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikabsaini akronaini dabahahuma amlahaini biyadihi wasamma wa kabbaro wa wadu'a rizlahu ala sopahihima rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan hewan yang akan disembelih. 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum matinya, maka hewan itu boleh dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma kalasabu illa ma dakkaitum. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. 2. Hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah disembelih.
C. Ketentuan alat penyembelih. 1. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. 2. Alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. 3. Alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. D. Ketentuan menyembelih. 1. Penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. 2. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan saluran pernapasan, saluran makan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Adapun tata cara penyembelihan hewan. A. Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya diletakkan ke bawah. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Berniat menyembelih. 6. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makan, dan urat lehernya. B. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik adalah sebagai berikut. 1. Pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. 2. Siapkan hewan yang akan disembelih. 3. Penyembelih berniat untuk menyembelih. 4. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. 5. Masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan. Di antaranya A. Mengasah alat menyembelih setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. B. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. C. Membaca basmalah atau menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menyembelih di pangkal leher. Selanjutnya hal-hal yang makruh dalam penyembelihan hewan. A. Menyembelih dengan alat yang kurang tajam. B. Menyembelih dari arah belakang leher. C. Menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. D. Menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.